Pertemuan di sebelumnya kita membahas IS-nya sampai kemudian menurunkan IS. Ingat, IS itu adalah keseimbangan di pasar barang. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kurva LM-nya atau model LM-nya. Oke. Dan nanti akan penggabungannya sehingga menjadi ISLM. Sesudah ISLM, kita masuk chapter berikutnya, chapter 12 itu aplikasi dari ISLM. Oke, nah pertama LM-nya dulu, kita sama step-stepnya. Oke. Nah, LM itu adalah keseimbangan di pasar uang. Nah, di sini atau LM itu singkatannya Liquidity Preference for Money. Liquidity Preference for Money. Atau kemudian disingkat dengan LM. Ada juga yang menyingkat liquidity, ya liquidity money, preference for money. Oke, sama aja. Atau liquidity money. Nah, ini adalah sebuah teori yang secara sederhana menyatakan bahwa interest rate, tingkat bunga, itu ditentukan oleh money supply dan money demand. Kembali lagi, supply dan demand. Oke, nah di IS kemarin muncul variabel baru yaitu variabel R. Oke. Variabel R itu menentukan investasinya. Oke. Nah, dikatakan kemarin kaitan R dengan loanable fund-nya. Oke. Nah, di sini. Kenapa kok R dan loanable fund? Karena R itu ditentukan oleh loanable fund dan R kemudian menentukan investasinya. Oke, itu sudah kita bahas. Nah, ini postulatnya Keynes. Memang ide dasarnya Keynes. Oke. Nah, kembali lagi, interest rate ditentukan oleh money supply dan money demand. Atau supply dan demand. Cuman supply dan demand-nya supply dan demand di pasar uang. Nah, supply. Supply apa? Supply uang. Sebenarnya ini masuknya justru ke mikronya. Kemudian dibawa konteksnya ke makro. Mengapa kok ke mikro? Karena ini membahas supply, tetapi bukan yang agregat supply-nya. Tapi agregat, tetapi supply yang spesifik kepada output tertentu, yaitu apa? Uang. Ini sebenarnya larinya ke mikro. Oke. Tapi kemudian diaplikasikan, dipakai, diadopsi oleh makronya. Nah, supply uang, masih ingat? Dia tidak ditentukan oleh R. Itulah kemudian dia grafisnya tegak lurus, vertikal. Pak, kalau supply uang tidak ditentukan oleh supply uang, itu ditentukan oleh bank sentral atau BI kalau di Indonesia. Kok bisa? Ya iya, jumlah uang beredar, money supply, M, itu kan money supply uang beredar. Teman-teman, jangan, sebentar, banyak pangping nanyain KTTA.
Nah, teman-teman jangan salah Jangan salah aplikasi dengan loanable fund. Oke? Jangan salah aplikasi dengan loanable fund. Oke? Karena loanable fund itu juga menentukan R. Tapi di sini R untuk investasinya. Nah, loanable fund menentukan suplai dana, tapi bukan jumlah uang beredar, tapi jumlah uang yang bisa digunakan untuk investasi. Nah, ini supply-nya itu berasal dari saving, national saving. Soalnya memang mirip, tapi ceritanya beda. Oke, ini national saving. Ingat, national saving gabungan atau penjumlahan dari public saving dan private saving. Public saving itu berasal dari APBN. Pendapatan dikurangi dengan belanja. Y dikurangi dengan T. Nah, ini sudah di chapter 3 sudah dibahas. Nah, private saving itu Y pendapatan dikurangi dengan T. Kenapa kok dikurangi T? Disposable income. Kalau ini bukan disposable income, ini kan memang kok Y min T. T min G, tax min government expenditure. Nah, yang private-nya Y min T, disposable income dikurangi dengan J-nya. Oke. Jangan dilupakan itu. Nah, kita lari di pasar uangnya. Oke. Nah, kita lari di pasar uangnya, interest rate-nya di pasar uang. Kalau yang tadi interest rate di pasar barang. Nah, nanti kaitannya seperti apa? Nah, ini money supply yang menentukan bank sentral. Sehingga memang kebijakan. Itulah kenapa, karena dia kebijakan maka dia dianggap eksogen. Karena dia dianggap eksogen maka dia digambarkan tegak lurus. M per P seperti ini. Ini adalah real money balance, keseimbangan uang real. Oke. Sehingga kalau diasumsikan kalau price-nya konstan, price di sini apa? Price harga keseluruhan, harga umum, price harga umum chapter 1, indeks mengukur inflasi, price bisa dengan menggunakan pendekatan beberapa barang kemudian yang ada di keranjang basket. Oke, bisa juga dengan menggunakan PDB deflator. Oke, nah kalau M-nya ditambah maka dia akan bergeser ke kanan. M-nya ditambah. Misalkan di sini M-nya 1000, ini menjadi 2000, maka otomatis dia bergeser ke kanan. Asumsi P-nya konstan. Kenapa diasumsikan P konstan? Biar gampang. Kalau P-nya berubah, nah beda cerita. Kan menjadi relatif. Nah, di sini 2000 misal, bergeser ke kanan. Mengapa? Karena kemudian M per P, kalau P-nya konstan, M-nya makin banyak, maka real money balance-nya naik. Kan seperti itu. Artinya apa? Kemampuan untuk belanja semakin meningkat. Sebaliknya, kalau BI mengambil kebijakan menurunkan jumlah uang beredar, maka M-nya di sini bergeser. M per P bergeser ke kiri. Karena apa? Jumlah uangnya beredarnya berturun. Anda bisa melakukan exercise kalau P-nya misalkan 10 aja, biar gampang. P10. Kalau di sini semula 1000, kemudian di sini menjadi 2000, di sini per 10, dan kemudian kalau dikurangi menjadi 500. Artinya real money balance-nya kalau dikurangi dia turun. Turun dalam artian supply-nya, money supply-nya. Oke, nah, money demands. Di sini real money demand. Real money demand ditentukan oleh liquidity R-nya atau fungsi dari R-nya. Oke. Ini perhatikan supply-nya. Supply uang itu tegak lurus, ini diberi abu-abu. Ini yang biru permintaannya.
liquidity preference for money. Liquidity, permintaan uangnya lah. Ngomong susah. Permintaan uangnya itu ditentukan dengan R. See? Kok bisa? Kok bisa? Masih ingat pendekatan PDB? M, V sama dengan P kali T. Asal-usulnya M, V sama dengan P kali T. Agregat demand itu sama dengan menggunakan pendekatan teori kuantitas uang. Transaksi itu kan kemudian bagaimana mengukur transaksi secara keseluruhan susah. Oh, ternyata transaksi itu sama dengan P kali Y. Atau P kali Y. Oke, itulah kemudian, oh kalau begitu T itu dengan menggunakan pendekatan PDB, ini kan pendekatan PDB, P kali Y. So, di sini, maka kemudian M, V sama dengan P kali Y. Oke, asal-usulnya dari situ. Asal-usulnya dari situ. PDB naik, maka permintaan uang akan naik. Oke, seperti itu. Rule-mana balance. Nah, kemudian keduanya disatukan. Supply, demand. Pertemuannya itu keseimbangan. Pertemuan antara supply, uang, dan demand uang itu adalah tingkat bunga keseimbangan. Tingkat bunga keseimbangan. Oke. How Fed raises the interest rate? Nah, kalau Fed ingin menaikkan interest rate-nya, supply demand. Demand-nya konstan, maka kurangnya aja supply-nya pasti akan naik. Oke, nah dari M1 ke M2 ini kan kebijakan mengurangi M-nya. Kembali lagi, supply demand, kalau demand-nya konstan, supply-nya dikurangi, pakai emas pasti harganya akan naik. R-nya naik. Sebaliknya, kalau the Fed ingin mengurangi interest rate, caranya jumlah uang beredarnya dinaikin. Maka interest rate-nya akan turun. Asumsi permintaannya konstan. Oke, nah, bagaimana M mempengaruhi, bagaimana Fed Bank Sentral BI mempengaruhi M? Caranya yang kemarin. Apakah dengan open market operation, discount rate, atau reserve requirement? Yang utama tiga ini. Oke, yang utama tiga ini. Anda sudah paham. Oh, bagaimana kalau open market operation menjual surat berharga? Seperti itu. Oke. Ini. Oke. Nah, LM curve, kurva LM. Itu sama dengan money demand sama dengan liquidity preference for money-nya. Di mana liquidity preference for money, permintaan uang itu ditentukan oleh R dan Y. Asal usulnya kan sebelum masuk R kan dia ditentukan oleh Y. Tadi di sini. Ini ya sebenarnya mikro juga sama. Nah, makro ini memang ketika selesai chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 3. Nah, ini memang saya harus akui si Pak Menkyu pinter merangkai kata-kata, merangkai chapter. Nah, ini jangan dilupakan chapter 1, chapter 2-nya. Oke, seperti ini. Ini sudah kita bahas di chapter 3. Where it come, where it goes. Where it come, where it goes ya. Nah, dari situ. Ini ceritanya. Oh, kemudian Y itu menentukan permintaan uang. PDB naik, maka permintaan uang akan naik. Mengapa? Ya iya, karena tadi asal saja transaksi. Kalau pendapatan naik, maka seseorang itu asumsinya semuanya normal, pasti
ingin berbelanja lebih banyak. Kalau ingin berbelanja lebih banyak berarti transaksinya naik. Kalau transaksi naik maka dia membutuhkan uang untuk kalau bahasanya itu melumasi, apa istilahnya, memperlancar transaksinya. Seperti itu. Oke. Flashback ke sini. Awalnya kan Y-nya doang. Nah, berikutnya R-nya juga berpengaruh. R-nya berpengaruh. LM, grafis, all combination of R dan Y that equate supply and demand for real money balances. Ingat kemarin di IS itu juga R dan Y. Ini juga R dan Y. Cuman kemudian IS gambarnya seperti ini, kurvanya. Saya tidak ingin mengulang lagi ya. Nah, teman-teman baca lagi bagaimana menurunkan dari Keynes cross dan garis 45 derajat, yaitu planned expenditure sama dengan actual expenditure, kemudian terjadi persilangan dan dari situ diturunkan. Oke. Tapi kembali kemarin saya sampaikan bahwa proses menurunkannya tidak letter lux dari kurvanya kemudian slope-nya negatif. No. Tetapi karena proses mekanisme transmisi R yang kemudian berpengaruh ke Y. R ke Y melalui I. Kan seperti itu di IS. Oke, nah sama di LM juga R dan Y. Pak kok sama R dan Y? Ya iya, karena kan mau disatukan gambarnya. Kan bahasa kasarnya, bahasa gampangnya ini kan mau disatukan. Pak kalau P dan Y ya nggak bisa disatukan, terus gimana? Ini kan dua dimensi. Dua dimensi, karena LM-nya mau disatukan dengan IS-nya. Oke, nah deriving LM curve. Nah ini lebih singkat memang. Supply, demand. Kalau yang di IS melalui Keynes cross dan yang garis 45 derajat. Plan expenditure equal to actual expenditure-nya. Oke, nah di sini deriving LM curve itu diambil dari keseimbangan di pasar uang. Keseimbangan di pasar uang tercipta karena supply dan demand. Oke. Supply dan demand. Meskipun liquidity preference for money, kalau diambil dari katanya liquidity preference for money itu tendensinya dari sisi permintaannya, dari sisi L-nya ini. Namanya juga liquidity, permintaan likuiditas dari sisi L-nya. Tidak dari sisi supply-nya. Kalau Anda bertanya, Pak, mengapa tidak dari sisi supply-nya? Padahal supply-nya menentukan. Iya, supply-nya menentukan perpotongan. But why? Because yang supply ini sifatnya eksogen. Mengapa eksogen? Karena ini kan kebijakan bank sentral. Tergantung bank sentralnya naikin apa nurunin. Beda dengan liquidity transfer money. Liquidity transfer money dia dipengaruhi oleh variabel ekonomi R dan Y-nya. Seperti itu. Sehingga tendensi yang diambil liquidity preference for money-nya itu dari sisi demand for money-nya. Meskipun S-nya menentukan supaya tidak bingung. Coba tambah bingung ya sudah. Pegangan meja. Kebetulan rumah saya nggak jauh dari Atang Sanjaya. Jadi saya nggak tahu ini membawa pasien corona apa ini, dia sekarang lebih meriah memang helikopternya. Oke, nah menurunkan LM curve.
Nah, LNK diturunkan dari supply dan demand. Sama ya, juga diturunkan sebenarnya sih juga bahasanya supply dan demand. Sama. Yang membedakan kemudian hanyalah apa maknanya aja di sektor. Oke, nah berikutnya. Oke. L. Dari sini tadi I. Bank sentral menaikkan suku bunga. Oke. Oh, enggak, ini ceritanya beda. Oke. Nah, oke. Supply-nya di sini. Real money balance supply-nya M1 per P. Asumsikan, dan memang di gambar ini, BI tidak mengambil kebijakan apa-apa, tidak mengurangi dan tidak menambah. Tetap satu grafisnya. But, di sisi lain, ada kenaikan permintaan. Ini kan permintaan yang disebabkan oleh naiknya PDB Y1 ke Y2, PDB-nya naik. Kalau PDB naik, maka kemudian permintaan uang itu otomatis akan naik. Nah, kalau supply-nya konstan, permintaannya naik, maka teman-teman konsepnya mikro pasti paham. Oh, supply-nya konstan, permintaannya naik. What happen ayah naon dengan harga real money balance, maka harganya akan naik. Sama, teman-teman baca berita, supply oksigennya konstan, permintaannya naik. Jangan-jangan teman-teman juga bagian yang browsing, nyoba-nyoba, pengen beli oksigen satu meter kubik. Atau ini susu beruang, oh iya, suplainya konstan dari Nestle-nya. Nah, teman-teman kena panik buying, entah kena gosip dari mana, kalau susu beruang itu, wah itu susu beruang, Pak. Dari beruang. Beruang apanya? Emang ada peternakan beruang kan gitu ya. Baru deketi beruangnya aja, orang yang mau merah susunya beruang udah diperah duluan sama beruangnya kan gitu kan ya. Diucal-ucal sama beruangnya ya kan. Tetap aja susu sapi, gambarnya beruang, tapi iklannya yang keluar malah naga. Itu namanya. Oke. Susu beruang, supply-nya konstan. Nestle senang banget Pak mau naikin supply, ya nggak apa-apa. Tapi Anda begitu lihat di Tokped, BL harganya satu kalengnya sudah 10.000, ada yang 14.000. Padahal biasanya pasarannya 6.000, 8.000. Supply, demand. Nah, demand-nya orang panik, seperti yang Anda lihat viral, oke, rebutan sampai apa berantakan. Sama, oke, sama. Cuman itu panik, orang panik. Anda nggak usah ikut rebutan susu beruang. Nggak usah. Anda sudah yang cerdas. Susu beruang, susu sapi Pak, merek beruang ya, pokoknya susu beruang. Susu sapi merek beruang. Nggak usah ikut-ikutan. Oksigen, di Lampung, wah, petugas puskesmasnya digebukin. Kenapa? Ditanya ada oksigen nggak? Ada. Ya udah aku minta, nggak bisa kan cuma ini. Wah, digebuki langsung rebutan oksigen. Harga oksigen per ininya bisa sampai 4,5 juta. Yang 1 meter kubik. 1 meter kubik itu satu tabung gede. Kurang lebihnya kalau Anda pernah di kampus pernah melihat ini tabung apa itu? Yang apar. Apar itu alat pemadam api ringan ya. Yang di tembok-tembok yang digantung di tembok tapi warnanya merah. Nah, kurang lebihnya segitu, 1 meter kubik. Tapi oksigen, kalau itu kan buat nyemprot api. Jangan dihirup, beda. Nah, itu sekitar 4,5 jutaan. Coba di Tokped, di Bukalapak, oke. Padahal biasanya harganya nggak sampai 1 juta. Sudah plus isinya. Pak, itu 3. Kalau pakai gas LPG 3 kiloan yang tabung melon, oh jangan, nggak bisa. Nggak bisa, ya. Oke, nah, apa tadi? Demand-nya naik, maka harga akan naik. Kan gitu. Nah,
hubungan positif antara R dan Y, maka itu yang kemudian diterjemahkan menjadi kurva LM. Kurva LM. Y-nya naik, R-nya akan naik. Ini hubungannya positif. Nah, ini yang diterjemahkan. Lebih mudahnya, di sini tidak ada mekanisme transmisi. Beda di IIS, jalurnya panjang. Dari R dengan Y, yang hubungannya negatif melalui I, investasi. Kalau di sini enggak. Gitu. Hubungannya positif. Nah, hubungan positif inilah yang diterjemahkan LM, kurva LM, ini slope-nya positif, ya iya positif. Y dan R. Oke. Jangan menerjemahkan dari gambar mentah-mentah ini. Kalau menerjemahkan gambar mentah-mentah ini, supply dan demand yang ada di real demand and balance, maka akan kesulitan. Oh, tapi hubungan positif antara R dan Y-nya di sini. Seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan. Teman-teman tinggal baca aja. Why kurva LM itu slope-nya positif atau upward sloping. Beda dengan IS, downward sloping. Downward sloping. Upward sloping. Oke. Nih, increase in income raises money demand. Ini yang tadi saya jelaskan. Income naik, permintaan uang akan naik dari sini. Dari awalnya MV sama dengan P kali Y. Asal usulnya dari sini. Dari likuiditas uang, liquidity for money. Oke, teori keseimbangan uang. Oke, seperti itu dan bla silakan. Oke, nah berikutnya how. Bagaimana delta M menggeser LM? Delta M itu kebijakan moneter. Kemarin di IS itu kebijakan fiskal. Apakah melalui G dan T? Alternatifnya pemerintah, instrumen kebijakan fiskal, APBN itu kalau enggak G ya T. Pak Bansos, Pak BLT, itu semuanya masuk ke G. Pak subsidi bagian dari G. Pak PPN, Pak. Nah, PPN masuk dari tax. If somebody asks about PPN, apa PPN, value added tax, VAT-nya itu masuk ke alternatif. Nah, BI instrumennya cuma M. Bahasa sederhananya seperti itu. Memang sih ada instrumen antaranya, tapi bagaimana dia mengendalikan jumlah uang beredar? Alternatifnya, instrumennya open market operation, reserve requirement, dan discount rate. Oke, nah tadi sudah saya contohkan. Oh, kalau BI mengambil kebijakan. Oke, ini M1-nya di sini. M2-nya di sebelah kirinya atau digeser ke kiri, alias kurang. Ini kebijakan moneter apa? Mengurangi jumlah uang beredar itu kebijakan moneter apa? Sama, kebijakan fiskal itu ada yang ekspansif, ada kontraktif. Nah, pilihannya ini. Kalau diturunkan itu kontraktif atau ekspansif? Moneter. Kontraktif. Dikontraksi. M-nya diturunkan sama P. Pak tujuannya, kalau tujuan nanti. Tujuan nanti. Oke, tujuan nanti. Karena situasional tujuan. Oke. Nah, ini kontraktif. Jumlah M-nya dikurangi. Maka yang terjadi kemudian kalau permintaannya konstan, maka dengan supply yang turun, maka R-nya akan naik. Nah, kalau R-nya naik, itu cara menerjemahkannya ke LM, maka LM-nya bergeser. Biasanya sih paling gampang ya bergesernya ke kiri atau ke kanan. Pak ke atas ya, maksudnya ini kan. Kalau Anda lihat dari ini, maka seolah-olah ke atas, tapi kan ini ke kiri.
kiri atau ke kanan. Bahasanya seperti itu. LM-nya digeser ke kanan. Padahal Y-nya konstan. Kan memang nggak ada kenaikan Y. R-nya konstan. LM-nya. Pak, hubung nanti. Kalau disatukan dengan IS-nya, baru akan terbaca. Seperti itu. Sebaliknya, kalau BI mengambil kebijakan ekspansif, M-nya dinaikkan, otomatis supply-nya naik, maka kemudian harganya akan turun. Kalau harga turun, R-nya berubah ke R3 misal, maka itu sama aja LM-nya bergeser ke kanan. Kan gitu. Bukan di situ. Pak, kok bukan di situ? Ya iya, Y-nya konstan berarti di sini. Di sini. Ini R3. Nah, teman-teman bisa explore. Oke. Nah, oke. Now you try. Ini saya baca sendiri. Gampang kok. Gampang. Oke. Nah, sekarang digabung. Nah, kalau digabung itu yang kemudian akan menimbulkan apa itu? Kalau menimbulkan itu yang kemudian dikatakan short run equilibrium, keseimbangan jangka pendek. Keseimbangan jangka pendek itu terjadi ketika ini R dan Y secara simultan imbang kondisinya, baik di apa nih, condition in good di pasar barang dan di pasar uangnya. IS keseimbangan di pasar barang, LM di pasar uang. Satisfies, menyeimbangkan keduanya, pas, nggak lebih nggak kurang. Ini yang kemudian juga sometimes dikatakan general equilibrium. General equilibrium, ada yang mengatakan itu. Keseimbangan secara umum. Pasar barang, pasar barang, pasar uang. Pasar barang ini ada juga yang mengatakan sektorial. Sektorial. Pasar uang ini keseimbangannya Y sama dengan C, I, G. Ini masih close. C, I, G. Cuman atributnya dimasukkan semua supaya teman-teman sedikit pusing gitu. Karena Anda belajarnya ekonomi makro bukan PIE. Kalau ekonomi makro itu intermediate, maka supaya agak levelnya intermediate bikin pusing pala berbi, nah atributnya dimasukkan semua. Intinya ya C, I, G, sama aja. Nah, berikutnya keseimbangan di pasar uang, keseimbangan real money balance itu merupakan fungsi dari R dan Y. C. Mbak, dan so sepertinya ini sudah. Sepertinya ini sudah. Oke. Ini big picture udah saya sampaikan di ini. Yes, memang sampai sini. Ini Anda pelajari ini cuma cek summary aja. Oke. Oke, C. Pertanyaan sampai di sini? Karena aplikasinya itu di chapter 12. Pertanyaan silakan. Anda sudah yang dapat susu beruang? Sudah ada yang punya susu beruang? Dapat susu beruang? Dapat berapa kaleng susu beruangnya? Atau susu kucing? Siapa tahu ada yang berburu susu kucing. Padahal susu sapi loh ya. Tapi kenapa terkenalnya susu beruang? Kan bikin salah persepsi kan gitu. Emang ada peternakan beruang? Emang ada yang berani merah susunya beruang? Emang ada yang berani? Emang teman-teman ada yang berani merah susunya beruang? Baru deketin ada yang diperah sama beruangnya kan gitu kan ya.
Beruang dilawan. Oke, nah sekarang masuk chapter 12. Di sini jelas applying-nya ISLM, penerapannya. Oke. Anda sudah dapat dua kurva, IS, LM. Kemudian digabungkan menjadi IS, LM-nya, dan kemudian sekarang penerapannya. Penerapan ini ketika digabungkan dengan kebijakan, apakah itu kebijakan fiskal, apakah kebijakan moneter. Oke. Di ekonomi makro, itu kebijakan itu cuma ada dua ternyata. Kalau kita ngomong policy, itu ada dua, fiskal, ini istilahnya apa itu namanya, bukan hak apa ini wilayahnya pemerintah, sedangkan ini moneter, ini wilayahnya central bank. Secara umum dikatakan central bank. Secara umum, oke. Dan ini kalau Anda baca di buku ibarat lengan kanan, lengan kiri. Dua-duanya digunakan untuk menstimulasi perekonomian pada level yang lebih tinggi. Maksudnya PDB-nya naik, cuman beda. Fiskal yaitu APBN, gampang-gampangannya. Oke. Seperti itu. Nah, umumnya seperti ini. Umumnya. Pak, kenapa umumnya? Ya, karena ada yang nggak umum. Ada yang nggak umum. Contoh, oke, sorry. Yang umum seperti kita dan di banyak negara itu menerapkan kebijakan apa itu namanya? Bukan menerapkan kebijakan, tetapi by undang-undang itu wewenang bank sentral itu dipisah, independen. Lihat Undang-Undang Dasar, maka posisinya Gubernur Bank Indonesia dan Presiden itu sama. Sama. Oke, sama. Bank sentral tidak di bawah Presiden atau bukan bagian dari pemerintah, no, dia di luar. Oke, setara. Kalau di Amerika, ada yang sudah pernah ke Amerika? Ya sudah, kalau belum sama. Nah, di Amerika sana, Presiden itu orang yang paling powerful nomor satu, Presiden. Oke, yang juga dikatakan POTUS. Ada yang pernah lihat Twitternya? POTUS. Apa itu POTUS? President of the United States. POTUS. Novel-novel nggak pernah baca. Sudah nggak apa-apa. Novel-novel. POTUS, novel. POTUS. Iya, sampai sekarang masih disebut POTUS. Oke, nah ini orang berkuasa nomor satu termasuk di dunia. Itu si Pak POTUS ini. Siapapun, apakah Pak Biden, apakah Pak kemarin itu Trump, atau Pak Tralala, Pak Trilili, pokoknya dia POTUS nomor satu. Nomor duanya yang paling berkuasa itu ini. Gubernur The Fed. Atau istilahnya bukan gubernur, dia chair. Chair, iya sama, chair itu ketua The Fed-nya. Ketua Bank Sentral Amerika. Ini orang berkuasa nomor 2 di dunia. Kok bisa Pak? Wah, Sakti Mandraguna di sana itu naik semuanya sedunia goyang. Seperti itu. Pak, kita naik kok nggak goyang? Nah, karena belum aja. Sampai ketika Anda nanti jadi Gubernur Bank Indonesia mungkin bisa mengguncangkan dunia. Oke, nah seperti itu ceritanya. Ini yang umum. Terjadi pemisahan. Kita terjadi pemisahan. But it was sebelum reformasi
BI itu di bawah atau menjadi bagian pemerintah. Oke, reformasi zamannya Pak Habibie, B.J. Habibie, singkat Pak B.J. Habibie. Ini salah satu yang direformasi tahun 99 dikeluarkan undang-undang tentang bank sentral baru dan dia independen. Sebelumnya part of government. Oke, nah dan sampai sekarang kemudian ini best practice yang best. Nah, ada juga yang nggak best, misalkan kayak negerinya Pak Kim Jong Un, ya iya. Nomor satunya di Pak Kim Jong Un ya Pak Kim Jong Un gitu. Yang lainnya nggak boleh. Moneter, pokoknya mau bank, mau apa, pokoknya Bank Korea Utara, BKU, semuanya masuk Pak Kim Jong Un. Dan di beberapa negara. Saya juga nggak hafal. Tapi ada beberapa, khususnya memang yang aliran-aliran agak sosialis komunis di situ itu biasanya bank sentralnya ya udah dia bagian pemerintah. Nah, chapter yang akan kita pelajari penggunaan model ISLM untuk menganalisis efek atau pengaruh dari shock. Ingat kemarin kejutan. Kejutan itu kemudian menggeser dua sisi. Apakah agregat demand-nya ataukah agregat supply-nya? Di sini kita akan berbicara dari sisi agregat supply-nya. Kenapa? Karena kita akan menggunakan tool analisis ISLM-nya. Kemudian fiscal policy-nya dan monetary policy-nya, kebijakannya. Kemudian bagaimana menurunkan agregat demand curve from ISLM. Nah, ujung-ujungnya AD-nya. Geser kanan apa kiri? Ini dianalisis dari ISLM-nya. Atau ingat kemarin kalau IS itu diturunkan dari Keynes Cross dan plan expenditure equal to actual expenditure, sedangkan LM diturunkan derived from liquidity preference for money dari sisi supply dan demand-nya, sedangkan agregat demand itu diturunkan dari IS dan LM-nya. Kemarin big picture. Oke. Jadi ini several theories about what causes Great Depression ini studi kasus nanti teman-teman baca sendiri. Oke, nah keseimbangan ISLMC, IS curve represent keseimbangan di pasar barang. Anyway, kalau barang itu termasuk jasa. Barang dan jasa secara lengkapnya. Secara nggak lengkapnya seringkali disingkat pasar barang. Nah, LM represent keseimbangan di pasar uang. Si pasar barang, Y sama dengan C, I, G, atributnya ditambah. LM, keseimbangan di pasar uang, itu ya keseimbangan real money balance dipengaruhi atau merupakan fungsi dari R dan Y. C. Dan intersection, perpotongan, menentukan kombinasi Y dan R yang menyeimbangkan di kedua pasar. R1, Y1. Equilibrium. Menyeimbangkan kedua pasar. Lihat kan ya, si R ini. Oke, nah. Sekarang dimasukkan kebijakannya. Oke. Y, C, I, G. Real money balance, fungsi dari R dan Y. Kita dapat menggunakan ISLM model untuk menganalisis pengaruh dari fiscal policy-nya G, N, T, serta kebijakan moneternya M-nya. How? Dan gitu. Oke. Pertama kita berarti kan kita ada tiga berarti kita akan ada tiga pokok bahasan. G, T, M. Oke. G, T, M. Nah, sekarang G-nya dulu. Ini G. Di sini di increase. Satu aja di increase. Pak, kalau di decrease ya tinggal kebalikannya. Nanti Anda capek dengerin saya. Tadi minta 15 menit. Pak, ngapain? Tidur. Dari Zoom jam 8. Masa tak tunggu, katanya jam 10 kelar. Kalau 10 kelar saya mau tidur. Nah, ternyata
namanya enggak kelar-kelar ya, sudah saya izin tidur dulu. Sympathetic kecapean. Oke, nah increase in government purchases, G-nya dinaikkan, G-nya naik. IS kurva shift to the right, bergeser ke kanan. Ini disingkat, sudah disingkat. Nah, mengapa kok dia bergeser ke kanan? Nah, yang pergeseran plan expenditure-nya itu tidak disampaikan, tapi teman-teman harus paham. Kenapa? Karena mekanisme transmisinya ada di pergeseran plan expenditure-nya, ada di gains cross-nya. Seperti itu ceritanya. How much? Sama dengan 1/1 min MPC. Ingat bahwa kemarin plan expenditure itu kemiringannya ditentukan oleh marginal propensity, itu kan sum-nya. Oke, sehingga karena dia ditentukan marginal propensity itu kan sum, maka plan expenditure ini sudutnya bisa beraneka ragam. Tergantung. Oke, tergantung. Apakah MPC-nya, marginal propensity-nya kecil ataukah besar. Kan gitu. C. Nah, kemudian cuman di sananya udah Anda diasumsikan derive penurunan ISLM dari plan expenditure dan yang kurva 45 derajatnya Anda sudah paham. Makanya di sini cuman disingkat IS bergeser ke kanan atau ke kiri. Tapi transformer bolak-balik transformer aja sih di TV. Mekanisme transmisinya ada di sana. Itu aja. Pesan saya jangan dilupakan sih, jangan dilupakan. Oke, nah IS bergeser ke kanan. Kenapa? Karena G-nya naik. Dia bergeser ke kanan. Ada yang tahu mengapa dia bergeser ke kanan? Coba. Ada yang tahu? G-nya naik, IS-nya bergeser ke kanan. Kenapa? Plan expenditure. Di sana mekanisme tersebut. Oke. Kalau IS bergeser ke kanan, akan menyebabkan output-nya naik. Ya iyalah, masa iya dong. Kan LM-nya dianggap konstan. Lupa LM-nya konstan. Ya kan ini kalau Anda baca satu slide ini kan ini nggak ada kebijakan moneternya naik turun. Yang ada adalah kebijakan fiskalnya. G-nya dinaikin. Makanya LM-nya cukup satu aja. Oke, IS-nya yang 2. IS inisial yang warna hitam IS1. Nah, ini bergeser naik. Should be. Anda harusnya paham. Loh Pak, kan kalau ini R-nya kan harusnya di sini. Y2-nya kan harusnya di sini. Kenapa Y2-nya di sini? Kan gitu. C. Nah, causing output and income to rise. Output dan pendapatan naik. Should be, harusnya naiknya di sini Y-nya. Iya dong. Oke, tetapi ternyata baca yang 2. Kenaikan Y menyebabkan kenaikan R. Lu kok bisa? Ya tadi logika di LM. Oke, logika di LM. Raises money demand. Oke. Pendapatan naik, maka permintaan uang akan naik. Kalau permintaan uang akan naik, maka R-nya naik. Misalkan aja R-nya naiknya di R2 yang warna merah. Sesuai apa? Perpotongan IS dan LM-nya di sini. Bukan lagi di sini. Nah, karena R-nya naik, maka kemudian investasinya kena. Kalau investasinya kena atau investasinya turun, ingat R hubungannya negatif dengan investasi. Kalau investasinya turun, maka Y-nya tetap naik sih, tapi cuma di sini. Nah, itu logikanya. Which reduce investment, so the final increase is smaller than ini apa? Multiplier-nya, multiplier
multiplier efeknya atau efek pengganda atau dampak penggandanya. Harusnya sebesar ini dampak penggandanya. Ingat kemarin nambah $1 maka kemudian outputnya nambah $5. Belum digabungkan dengannya. Nah, begitu diseimbangkan, oh ternyata nggak seperti itu. Nah, ceritanya seperti itu. Oke, Anda ikutin aja nomor 1, 2, 3 yang lingkar di warna biru. Itu sesuai cerita ini. Ini dampak kalau pemerintah mengambil kebijakan ekspansif, ekspansif itu menaikkan, belum tentu juga ya. Menaikkan belanja ekspansif, ekspansif itu defisitnya dinaikkan. Defisit naik. Pak, G-nya naik, ya G naik, tapi kalau teksnya naik ya belum tentu defisit. Ngomong seperti itu. Oke, nah alternatif kedua teksnya. Tadi G. Nah, teks. Nah, kemarin Mas ingat kalau G itu dampaknya positif. Kalau teks dampaknya negatif. Karena teks akan menurunkan konsumsi. Karena fungsi konsumsi dipengaruhi oleh atau C sama dengan C kali Y min T. Y min T itu sama dengan disposable income. Ya, seperti itu. Nah, teks card. Oke. Maka IS bergeser ke kanan. Nah, bagaimana IS bergeser ke kanan? Kemarin di plan expenditure, gain cross-nya. Logikanya dari sana. Oke. Kalau tax cut, ini bahasanya tax cut. Tax cut itu increase, decrease? Decrease. Yes. Ini decrease. Ini soalnya bahasanya ini sih. Memang tukang cukur. Decrease. Makanya kalau saya katakan dampaknya positif atau negatif, Pak ini gambarnya ke kanan. Ya iya kan katanya cut. Kalau kemarin kan increase tax. Ya udah lupa, nggak apa-apa. Memang konon kabarnya dulu siapa sih yang teori relativitas itu. Nah, Einstein bilang semakin banyak baca, semakin lupa. Ya. Karena teman-teman lupa, berarti saya asumsikan teman-teman kebanyakan baca. Oke, nah ini penyebabnya ini ya. Anda terjebak di sini. Saya yakin terjebak di sini. Ini jebakan Batman. Namanya juga dipangkas kayak tukang cukur. Ini maknanya decrease. Kalau teksnya decrease, kalau kemarin kan increase. Increase makanya dampaknya negatif. Dia berlawanan. Y-nya turun. Nah, sekarang kalau di decrease, dipotong, tetap hubungannya negatif, dia naik Y-nya. Should be di sini harusnya. Oke. Harusnya naiknya sama ceritanya di sini. Should be. Oh, tetapi kenaikan Y akan mendorong R-nya naik. Kalau R-nya naik, maka I-nya akan turun. Kalau I-nya turun, maka Y-nya ketekan. Turun lagi. Oh, tetapi dia dampaknya masih naik kok. Hanya nggak sebesar yang seharusnya karena diikuti dampak dari kenaikan bunga. Seperti itu. Berapa besarnya? Sama, negatif. Marginal propensity to consume dibagi 1 min MPC-nya kali delta T-nya. Selisih atau kenaikan teksnya. So, effect on R and Y are smaller for delta G than equal delta T smaller. Intinya kenaikan dampak kenaikan pajak itu lebih rendah dibandingkan dan for an equal delta dibandingkan
kebijakan menaikkan belanja. Oke. Artinya kalau diukur dengan ukuran yang sama, artinya kebijakan menaikkan belanja itu lebih efektif dibandingkan menurunkan pajak. Kan gitu. Kenapa? Karena di sini delta G lebih besar dibandingkan delta T-nya. Seperti itu. Nah, kalau grafis memang seolah-olah hampir sama. Ini kan sama grafisnya, sama dengan yang ini. Sih? Cuman kan grafisnya cuman disempitin aja. Kalau Anda perhatikan ini kan disempitkan aja. Jarak dari sini ke sini bandingkan dengan ini ke ini kan yang slide sebelumnya. Nah, dari sini ke sini. Ini kan disempitkan. Harusnya ada hitung-hitungan matematisnya. Oke, nah seperti itu. Nah, tapi dari sini sebenarnya, Pak, ini kan sebenarnya bisa diatur. Yes. Ini yang bisa diatur. Nah, cara mengaturnya, ini kan R itu kan lebih, R dipengaruhi dari sisi moneter sih. Nah, itulah. Oke, sebelum pakai itulah. Nah, sekarang kita masuk ke instrumen yang ketiga. Instrumen yang ketiga yaitu M-nya, money supply-nya. Jangan bingung. Di beberapa chapter ada yang ditulis lengkap MS, money supply, atau kadang-kadang di sini money supply. Nah, sama aja. M itu money supply. Nah, increase in M. M-nya dinaikkan, maka di sini delta M-nya positif. Pak, kalau delta M positif maksudnya ya dibandingkan periode sebelumnya. Oke. Kemudian apa dampaknya? Nah, mari kita bicara yang warna hitam atau yang kode angka 1. Ini kan inisial warna hitam, LM1-nya di sini, IS-nya di sini. Oke. Equilibriumnya di titik I ini, E1. Oke. R-nya R1, Y-nya Y1. Kemudian increase LM-nya, money supply-nya ditambah. Kalau money supply-nya ditambah, apa yang terjadi? Oke, kalau money supply-nya ditambah, maka biaya uang atau interest rate-nya akan turun. Nah, kalau interest rate-nya turun, maka Y-nya akan naik. Kok bisa Y-nya naik, Pak? Ya iya kan, R berhubungan negatif dengan I. R-nya turun, I-nya naik. I-nya naik, maka Y-nya akan naik. Itu mekanisme transmisinya. Don't forget, jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Kemudian equilibriumnya bergeser ke I2. Interest rate fall, which increase investment. Nah, causing output and income to rush. Output mungkin ini naik. Pergeseran RM. Nah, ini increase. Kalau decrease, nah tinggal dibalik. Kalau decrease, tinggal dibalik. Nah, ini tadi yang mau tahu mengenai. Oh, dari IS, dari kebijakan sini, diurut aja dari kebijakan sini, G, dampaknya seperti ini. Enggak sebesar yang seharusnya karena ada dampak kenaikan R. Demikian pula dari kebijakan fiskal berupa tax cut, haircut, rambut, ya haircut. Apa kalau yang baru diingat, tax amnesty. Nah, bahasanya kan aneh-aneh kan. Tax amnesty. Oke. Nah, dampaknya tidak sebesar yang diharapkan karena ada kenaikan R. Nah, ini dia diharapkan R ini kan bisa dipengaruhi nih. Ini kan kebetulan R-nya juga R-nya bisa diturunkan kok. Nah, inilah kerjasama. Di sini bahasanya interaksi. Kalau bahasa kita koordinasi. Jangan egois. Karena ini ada pemerintah,
ada BI, dua apa ini namanya, dua kubu yang memang saling independen. So jangan egois, jangan saling aku kan undang-undangku ngomong ini pokoknya apa itu namanya, tugasku ya sih pokoknya masih target. No, jangan egois. Demikian pula pemerintah juga jangan, berkoordinasilah, ngomonglah secara terbuka. Oke, kalau Anda tidak bisa mencium, tidak bisa merasa, itu bukan karena COVID, tapi karena si dia lebih suka pada orang lain, kan gitu kan ya katanya Pak Dokter. Oke. Sorry, break dulu ya. Tempat saya udah adzan apa nih? Adzan duhur. Dikombinasikan. Oke. Itulah kemudian M, money supply, government expenses, dan tax are exogen. Exogen maksudnya dia karena itu kan kebijakan ditetapkan, oke, tidak dipengaruhi oleh variabel ekonomi. Meskipun ketika menetapkan kebijakan, baik pemerintah maupun BI itu mempertimbangkan aspek variabel ekonomi. Contohnya, apakah terjadi pengangguran atau tidak, apakah terjadi inflasi atau tidak. Yang berikutnya, yang paling penting, apakah PDB-nya naik atau tidak. 3. Nih, oke. Anda di awal kaitannya dengan chapter 1. Oke, maka MGT ini diarahkan untuk Y PDB, I inflasi, P inflasi, dan berikutnya adalah O unemployment. 3 ini. 3 ini sasarannya. Ini sudah kita bahas. Nanti kita akan juga bahas lagi yang ketika bahas survei. Real world, dunia nyata. Kebijakan moneter menyesuaikan jumlah M-nya untuk merespon perubahan di fiscal policy-nya. Atau sebaliknya. Yes, pada dasarnya kebijakan, kalau kita bicara dari sisi khususnya pemerintah Indonesia, umumnya kebijakan moneter itu tendensinya merespon. Meskipun tidak harus kebijakan moneter yang merespon. Fiskal pan pun bisa merespon. Maksudnya merespon, salah satu digerakkan dulu. Fiskalnya, kebijakan fiskal diambil dulu. Baru kemudian kebijakan moneter merespon. Umumnya seperti itu. Mengapa sih kalau dikatakan tidak selalu, tapi umumnya kebijakan moneter itu sifatnya untuk merespon. Karena kebijakan moneter itu lebih gampang. Dan kebijakan moneter itu lebih simpel. Simpel itu gampang. Maksudnya dia lag-nya, Anda time lag. Time lag itu beda kala. Nah, beda kala ketika diambil kebijakan dengan dampaknya itu lebih singkat kebijakan moneter. Mobil ngerem langsung berhenti. Nah, kalau fiskal itu moneter, ya. Nah, kalau fiskal itu lambat dan susah. Mengapa? Karena jalurnya panjang. Contoh, mau naikin kita bawa ke konteks kekinian. Mau naikin PPN. PPN itu apa? Tax. Itu kan nggak semudah membalikkan telapak tangan. Itu kan harus ke DPR dulu. Bicara dulu sama, jadi ada proposal yang disampaikan oleh pemerintah. Lambat. Itu pun kalau disetujui. Pak, kalau nggak disetujui, ya sudah, gigit jari. Dan memang seperti itu kan. Lambat memang. Kebijakan fiskal itu lambat. Oke, nah lambatnya bayangkan Anda di mata kuliah PPKN, Anda ingat siklus APBN. Nah itu, dari siklusnya aja udah lambatnya minta ampun. Beda dengan moneter. Apakah ada moneter yang dikomunikasikan dengan DPR? Paling-paling itu istilahnya fiscal stance. Policy stance.
policy stance itu apa? Sikap kebijakan dari BI. Tapi apakah nanti BI-nya? Jadi dari cara pengambilan kebijakan itu moneter memang lebih gampang dibandingin fiskal. Fiskal harus naikin PPN, belum dinaikkan aja udah ribut. Sembako Pak, sembako, sembako. PPN sembako nggak setuju. Bu Ego, bodoh loh. Gitu kan. Baru sembako lah ya. Baru sembako. Udah ramai cu, ini belum dibahas DPR. Nah, kayak gitu. Nah, entar dibahas, bleset lagi. Artinya kebijakannya semakin bias. Oke? Nah, meskipun tidak dipungkiri bahwa kebijakan fiskal itu juga bisa merespon kebijakan moneter. Moneternya diambil dulu, baru kemudian, oh ternyata hasilnya nggak sesuai, maka kemudian diambil langkah kebijakan fiskal. Hanya kalau untuk Indonesia sih, sepertinya jarang. Oke, sepertinya jarang. Nah, ini yang kemudian menyebabkan dampak interaksi ini mengganggu, bukan mengganggu ya, apa ya, sedikit banyak membuat kebijakan aslinya itu menjadi bias. Contoh tadi, PPN. Pemerintah ingin menaikkan PPN-nya. Meskipun ternyata salah komunikasi, ya sudah. Ingin menaikkan PPN. Kemudian responnya macam-macam. Oke? Responnya macam-macam. Padahal belum dinaikin loh ya. Oke. Nah, sekarang misalkan contoh pertama. Contoh pertama. The Fed respond delta G. Jadi ini delta G-nya atau kebijakan fiskalnya dilakukan terlebih dahulu. Ingat tadi delta G, kalau naik, delta G-nya naik, maka dampaknya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Yang slide 5. Ini kan delta G-nya positif. Increase in government resources. Dampaknya seperti ini. R-nya naik. Dari R1 ke R2. Sehingga kemudian Y-nya naik, tapi tidak seperti yang diharapkan. Tidak di sini, tapi di sini. Oke, sih. Seperti itu. Nah, kemudian Fed ngerespon, oh ternyata R-nya naik. Nah, R kan itu wilayahnya moneter. Nah, di Amerika pun sama. G naik itu harus izin Kongres DPR-nya sana. Oke. Oke. Nah, possible responnya, alternatifnya the Fed, Bank Sentral, apakah dia akan mengambil kebijakan M konstan? M konstan itu kebijakan moneter apa? M konstan? Kebijakan fiskal, ekspansif, kontraktif. Satu lagi, ini kan yang umum ini. Kalau di umum di Indonesia ini, ekspansif. Alternatif kontraktif berikutnya, kalau balance, G sama dengan T, atau T sama dengan G, balance itu namanya apa? Netral. Neutral. Maksudnya netral, ya tidak ekspansif, tidak kontraktif. Nah, oke. Ini M konstan, netral. Berikutnya R-nya yang konstan. Atau Y-nya yang konstan. Alternatifnya ada 3. Dia. Tinggal mana yang ingin dicapai. Nah, mana yang lebih bagus? Nah, ini harus diuji memang. Kalau ada datanya harus diuji. Nah, dalam setiap kasus, pengaruhnya kepada G menjadi berbeda. Oke, menjadi berbeda. Padahal antara BI dan pemerintah rumahnya berbeda, saling independen. So, berbicaralah dari hati ke hati. Nah, andai kata, alternatif pertama, BI, Bank Sentral, mengambil kebijakan M-nya konstan. Apa yang terjadi kalau M-nya konstan? Oke, sama, Kongres setuju G-nya naik, maka IS-nya bergeser ke kanan dari IS1 ke IS2. Ya. Nah, kalau the Fed mengambil kebijakan M konstan,
maka LM-nya tidak berubah. Ya iya kan, LM itu kan yang memengaruhi money supply. Apakah bergeser ke kanan ataukah bergeser ke kiri itu ditentukan oleh keputusan bank sentral untuk menaikkan, menurunkan, atau tetap M atau money supply-nya, jumlah uang beredarnya, JUP-nya. Kalau konstan, LM-nya konstan. Kalau LM konstan, maka R-nya naik. Sehingga result delta Y, Y2 min Y1. Delta R-nya R2 min R1. Si. Nah, oke. Nah, kalau ini terjadi, sama yang dengan slide 5, slide yang tadi saya tunjukkan, harusnya di sini, harusnya Y-nya 2 di sini. Tapi karena R-nya naik, maka dia cuma sampai sini. Si. Berikutnya, alternatif berikutnya, BI. R-nya yang kok di konstan. Nah, Anda sudah bisa menerkakan. Kalau R-nya konstan, nah kalau R-nya konstan, oke. Pertama kan yang warna ini apa nih namanya, dimatikan, di abu-abu, oke, ya pokoknya abu-abu. Nah, sama G-nya naik, maka IS1 ke IS2 bergeser ke kanan. Si. Nah, sekarang BI mengambil kebijakan R-nya konstan. Nah, supaya R-nya konstan tetap di R1, maka dia menambah jumlah uang beredar. Supaya LM-nya bergeser ke kanan. Kalau LM-nya bergeser ke kanan, nah ini bisa ditekan sampai sini. Lupa logikanya, kembali ke kurva LM-nya. Mekanisme transmisinya di sana, jangan lupa. So, Fed menaikkan M agar LM-nya bergeser ke kanan. Kalau bergeser ke kanan, maka kemudian terjadi Y3, delta Y-nya seperti yang diharapkan. Y1 ke Y3 atau delta Y3 dikurangi Y1. Kan lebih lebar. Kalau kita ngomong secara grafis, dia kan lebih lebar dibandingkan ini. Lebih lebar dibandingkan ini. So, ini yang paling bagus. Ya iya kan Y3 lebih tinggi dibandingin Y2 yang abu-abu ini. Dia kan lebih tinggi. Artinya PDB-nya naiknya lebih tinggi. Satu sisi delta R-nya 0. Nah, kan diharapkan itu delta R-nya 0 supaya tidak mengenai investasinya. Nah, berikutnya, tapi jangan diambil kesimpulan, Pak, ini yang paling bagus. Kalau kita hanya sepotong ini yang paling bagus, ya hanya memperhatikan PDB-nya. Oke. Nah, berikutnya, Y-nya dikonstankan, nggak naik. Oke, sama awalnya ini kebijakannya yang abu-abu. IS bergeser dari IS1 ke IS2. Pertama LM-nya yang warna hitam. Oke. Nah, kalau LM-nya tidak digeser, maka kemudian dampaknya seperti di slide 5. Oke. Y-nya akan naik dan R-nya juga akan naik. Y-nya tidak sebesar yang diharapkan. Nah, di sini kebijakan bangsa Y-nya di keep constant. Keep constant. Kalau keep konstan Y-nya, supaya balik lagi ke Y1, maka yang dilakukan adalah kemudian LM-nya digeser ke kiri. Caranya dengan menurunkan M-nya. Kalau M-nya diturunkan, money supply-nya diturunkan, maka R akan naik. Bukan cuma naik dari R2, tapi naiknya langsung ke R3. Kok bisa? Ya kan R2 ini kan dampak dari kenaikan G, itu tanpa adanya kebijakan moneter, R-nya otomatis naik ke R2. Tanpa adanya peningkatan atau tanpa adanya penurunan M, itu R itu udah otomatis naik ke R2 karena bergesernya IS. Nah, sekarang dinaikkan lagi. Kalau dinaikkan lagi, pasti I-nya akan turun. Nah, sampai level Y-nya balik lagi ke Y1. Sehingga kemudian delta Y-nya 0. Sedangkan untuk delta R-nya, lihat selisihnya dari R3 min R1. Nah, alternatifnya ada itu. Seolah-olah tampak ini yang paling bagus. Kenapa? Y-nya paling tinggi, R-nya konstan. Ya, tapi tunggu dulu. Ada apa? Kenapa Y-nya dikonstankan? Kenapa Y-nya dikonstankan?
Kan kemudian ada alasan. Apa? Karena bisa untuk mencegah terjadinya inflasi. Oke. Ingat M V sama dengan P kali Y. Ini konstan, maka M berbanding lurus dengan P. One-on-one relationship antara price dan money supply. Oke. Kalau money supply-nya diturunkan, maka P-nya juga akan turun. Atau kalau money supply-nya diturunkan, maka inflasinya juga akan turun. Seperti itu. Depend on. Di sini, tergantung. Nah, berikutnya, shock. Itu tadi kebijakan. Memang sengaja dipengaruhi. Apakah BI ataukah pemerintah. Nah, sekarang shock. Iya, shock. Mungkin shock kejutan. Oke. Perubahan yang ada di luar eksogen yang kemudian berpengaruh terhadap demand for good and services. Di sini dilengkapi good and services. So, jangan khawatir. Sometimes secara casual, goods saja maksudnya pasar barang, kadang ditulis lengkap pasar barang dan jasa, tapi maksudnya sama. Ini pasar barang dan jasa, secara lengkap atau sektorial. Nah, example, stock market boom or crash. Ini pengaruh. Karena akan berpengaruh terhadap household wealth-nya, kekayaan masyarakat, sehingga kemudian berpengaruh ke konsumsinya. Kalau konsumsinya terpengaruh, maka ini yang seringkali disampaikan Menteri Keuangan atau Bapak-Bapak, maka kemudian berpengaruh terhadap confidence-nya konsumen atau ekspektasi. Nah, nanti ekspektasi khususnya RATEX, rational expectation, ekspektasi secara rasional akan kita bahas di chapter 14 bersamaan dengan kurva supply. Oke. Nah, ekspektasi konsumen bisnis, nah ini yang kemudian berpengaruh terhadap investasi atau delta C-nya. Kenapa? Karena investor cenderung merespon. Ketika sekarang kondisinya lagi nggak bagus, kalau nekat investasi, ya nggak apa-apa sih, cuman ada resikonya. Investasi apa? Investasi restoran dulu sekarang, tempat-tempat wisata kuliner itu yang dampaknya cukup mengenaskan. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah tempat wisata, bayangkan di Sarmili, bayangkan di Kalimongso, warung-warung yang biasanya Anda beli makan siang, warung Jatim, warung apa yang paling dekat Ngawi, apakah yang Pengkolan atau Ikin, atau bisa kan Anda membayangkan? Tutup. Kalau buka ya seadanya. Apalagi sekarang Jabodetabek WFH, tapi kenyataannya masih macet. Nah, kalau masih masuk ada WFH itu kan nggak banyak, paling 25%, paling berapa sih? Pegawai STAN plus KPP Pondok Aren, nggak banyak. Ya. Masaknya nggak seperti ketika Anda offline. Oke, nah. Demikian pula LM shock. Ini juga bisa shock kejutan yang mengenai sisi LM-nya. Apa? Ya perubahan eksogen. Something happen outside, out there, kemudian dia berpengaruh terhadap permintaan uang. Okay. More ATM, internet banking, reduce money demand. Apa yang terjadi? Nah, ini yang kemudian tinggal di aplikasikan. Nah, misalkan nih, housing ini menggunakan ISL model untuk menganalisis pengaruh housing market crash yang kemudian berpengaruh terhadap kekayaan masyarakat. Nah, apa yang terjadi? Nah, IS-nya bergeser ke kanan. Mengapa? Karena konsumsinya turun. Tadi ekspektasi konsumsi turun. Kenapa Pak turun? Ya karena kekayaannya turun.
Kalau kekayaannya turun, maka kemudian juga income-nya akan turun. Kalau income-nya turun, ya pasti konsumsinya akan turun. Oke, seperti itu. Nah, oke, IS bergeser ke kiri, Pak, tapi dengan turunnya R, kan hubungannya negatif dengan I. Harusnya I-nya naik dong. Ya, memang I-nya naik. I rises because R lower. Tapi di sini juga berlaku hukum lain. Nah, ini Okun yang di awal kita bahas, bukan dibahas. Nanti Okun akan lebih baik di chapter 14, tapi diperkenalkan apa? Negatif antara PDB dan pengangguran. Kan gitu. Ketika penganggurannya, ketika PDB-nya naik, maka pengangguran turun. Nah, ketika PDB-nya turun, seperti sekarang ini penganggurannya naik. Nah, Anda bisa mengkaitkan antara okun teoritis dan aplikasi yang ada di lapangan dengan kondisi sekarang. PDB kita turun. Bagaimana dengan penganggurannya? Naik atau turun? Silakan aja. Tanpa perlu Anda melihat data, seperti yang ada di PPINKA, nah lihat fakta yang ada di. Kalau penyebabnya, nah itu bisa beraneka ragam. Contoh ya karena banyak PHK dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan increase in money demand? Kenaikan permintaan uang. Kan gitu. Ini Anda bisa explore sendiri. Ini kenapa sih nggak saya bahas? Karena ini panjang kali lebar. Seperti studi kasus di sini, US resesi, ini bisa dengan ISLM. Sama peristiwa 2001. Tapi ini terjadinya di luar sana, di Amerika. Kita bersyukur nggak mengalami hal ini. Oke, 911, yes, itu pengaruh di Amerika. Skandal negara besar Amerika ternyata ada skandalnya. Enron Gate, skandal. Enron ini ya pembohongan publik dengan akuntansi. World.com, atau pernah Anda nonton film American Made, film tahun 2017, tokohnya Tom Cruise. Ini Amerika ini negara penuh skandal. Ya, seperti itulah. Tapi badannya gede, Pak. Ah, itu badannya gede. Oke, US resesi, kemudian menggeser IS-nya ke kanan. Intinya kemudian, IS-nya geser ke kanan, ke kiri, LM-nya bagaimana? Atau LM-nya digeser ke kanan atau ke kiri dengan adanya shock. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu. Izin bertanya, Pak. Yes. Untuk slide 8 tadi kan such interaction may alter the impact of the original policy change. Itu berlaku Di mana? untuk Di mana, Mas? slide 8, Pak. Itu berlaku untuk negara demokratis saja atau Sebentar, wait. 8-nya ini ya. Oke, iya. kenapa? Itu berlaku untuk negara yang demokratis saja atau kayak Cina kan menganut komunis, Pak. Berpengaruh juga nggak, Pak? Such interaction. Itu menjadi menarik ya. Menjadi menarik. Apakah kemudian itu berpengaruh? Ya, itu berpengaruh. Oke, berpengaruh. Jadi gini, ini oke, ini di buku lain. Ini tulisan. Nah, antara pemerintah dan bank sentral independen atau tidak independen. Nah, ini kemudian ada plus minusnya. Oke, ada plus minusnya. Nah, artinya apa? Kalau terlalu independen,
maka itu kemudian juga nggak bagus. Saling ego, saling mementingkan tusinya masing-masing sesuai dengan undang-undang. Oke. Sesuai dengan undang-undang BI, itu tusinya adalah sebenarnya tusinya BI itu sederhana. Kestabilan nilai rupiah. Kestabil nilai rupiah, RP stabil. Stabil. Nah, stabil ini ada dua, terhadap price domestik. Price domestik itu ya inflasi, dan terhadap exchange rate, nilai tukar. Itu maksudnya kurs. Ya, nah, kita bahas yang ini. Tugasnya dia mengendalikan inflasi. Nah, kalau dia egois, ya udah pencet aja R-nya tinggi-tinggi. Kurangin aja M-nya. Kenapa? Karena kalau dikurangi M-nya, R-nya dinaikin, money supply-nya di ini, maka kemudian probabilitas terjadinya inflasi itu semakin rendah. Ya, pasti. Ingat tadi, begitu PDB naik, butuh duit untuk transaksi. Y-nya naik, PDB naik, maka demand untuk uangnya menjadi berkurang. Naik. Tapi kalau kemudian demand ini diikuti dengan penambahan M, kan kemudian terjadi inflasi, one-on-one relationship. Nah, kemudian M-nya ditekan aja sama BI. Tapi kalau ditekan, kan yang kena Y-nya lagi. Kenapa? Karena inflasinya dia akan turun. So, memang kemudian kasus di Cina ini menjadi menarik. Kenapa? Karena di sana kan, yes, perekonomian perekonomian Cina itu perekonomian sistemnya sudah pasar. Sebenarnya sekaya Indonesia kayak di Amerika. Nah, kelebihannya di Cina itu partainya tunggal, partai komunis. So, sekaya-kayanya Jack Ma, kalau mau macam-macam disikat sama Xi Jinping, gitu kan ya. Oh, lu boleh kaya lu, tapi nggak usah macam-macam, sikat sama Xi Jinping langsung kan. Oke. Nah, maknanya apa? Maknanya bahwa di sini kemudian kalau di Cina ini menjelaskannya, ini terkaitnya nanti di chat ketika kita bahas yang ISLM yang terbuka. Kenapa? Nah, ini kemudian ada trinitas. Apa sih trinitas? Tapi bukan trinitas yang agama. Nah, trinitas. Nah, ini ada kurs dan ini. Nah, memang posisinya Cina itu menjadi unik. Dan ini yang kemudian menjadi geramnya Amerika. Kenapa? Idealnya dengan semakin besarnya perdagangan Cina, kursnya dia itu harusnya ya naik. Kalau kursnya Cina naik, itu artinya barang Cina itu semakin mahal. Oke. Nah, ini yang kemudian nggak disukai Amerika. Kenapa? Ya karena kan kemudian kursnya dia di setel rendah. Kalau kursnya Cina dibikin rendah, lebih rendah dibandingkan dolar, akhirnya barang Cina itu menjadi relatif lebih murah dibandingkan barang Amerika. Sehingga kemudian ekspor impornya menjadi lebih besar Cina. Ini yang nggak disukai. Ini yang kemudian terjadi trade war, bahasanya perang dagang dan sebagainya dari zamannya Pak Trump. Karena pengen sedikit menghancurkan Cina kan gitu kan ya. Kan seperti itu. Nah, memang kelebihannya Cina ini karena dia kompak, satu partai komunis, nggak banyak debat, ini pokoknya tujuannya untuk Cina. Nah, memang kemudian policy-nya lebih efektif. Kalau kita gimana mau efektif? Baru ini aja udah berantem duluan kan seperti itu. Kemarin DPR teriak-teriak, Kemenkes harus tanggung jawab itu atas matinya 33 pasien di Dr. Sarjito, Rumah Sakit Sarjito. Harus tanggung jawab. Kalau gitu nuntut Kemenkes tanggung jawab. Padahal ada anggotanya baru dari luar disuruh karantina nggak mau kan gitu kan ya. Agak-agak megelinnya pengen nampol mukanya napok. Agak gitu kan ya. Nuntut Kemenkes kayak gitu seolah-olah lu dari luar disuruh karantina aja kabur nggak mau, tapi nuntut orang lain kan gitu kan ya. Itu memang demokrasi ini seperti itu resikonya gitu, semua serba dipolitisir. Nah kalau di Cina memang enggak,
Sebenarnya di Indonesia ada contoh lokal yang dulunya bagus, politiknya bagus, sehingga kemudian daerah itu menjadi relatif lebih makmur. Ada di provinsi tertentu. Memang ini kemudian menjadi pengaruh. Politik, ekonomi itu pendulum. Gantian aja sih. Seperti itu Mas jawaban saya. Tapi memang pengaruh gitu, pengaruh memang. Seperti itu. Izin bertanya, Pak. Yes. Apakah pernah terjadi kebijakan pemerintah dan bank sentral itu tidak sejalan, yang akhirnya menyebabkan ketidakstabilan kurva ISLM? Nah, dan apakah hal ini pernah terjadi di Indonesia? Terima kasih, Pak. Dulu di awal-awal ya. Di awal-awal. Maksudnya di awal-awal, jadi peristiwa 99, 2000, 2000, di awal-awal Bank Indonesia Independen. Nah, kan dulunya kan dia part of government, kan gitu. Ketika dia part of government, ya sudah, kebijakannya cuma ada dikendalikan oleh government. Nah, ketika dia independen, ya euforia independennya itu ada. Euforia independennya itu ada. Oke. Merasa, aku kan independen kayak di Amerika sana. Kan kaya. Tapi kan enggak kan beda tetap sama Amerika. Nah, euforia itu yang kemudian terjadi waktu itu memang menyebabkan agak susah berkoordinasi dengan bank sentral. Malah kemudian ada istilah poros lapangan banteng. Ini bahasa politik aja, bahasa Quran. Ada poros lapangan banteng, Kementerian Keuangan sebagai pemegang otoritas fiskal dan poros Tamrin sebagai pemegang otoritas moneter. Nah, dulu dikotomi musuhan. Oke, nah bahkan ketika dua-duanya diundang, misalkan DPR pembahasan APBN mengundang pemerintah, maka pada waktu itu BI nggak mau hadir, kayak gitu-gitu. Waktu itu merasa aku nggak bisa duduk bareng. Tapi itu dulu. Nah sekarang koordinasi itu menjadi lebih bagus. Emang ini tadi plus minus kalau terlalu independen itu juga nggak bagus karena egois sentralnya. Kan dua-duanya kan sebenarnya intinya kerja untuk merah putih. Nah itulah makanya bahasanya koordinasi lah. Oke, nah nanti kemana sih arahnya? Nah, ada okun itu apa sih? Y kemudian ini apa? Unemployment negatif ya okun. Anda sudah kenal. Y naik, U-nya turun dan sebaliknya. Kalau Y-nya turun, U-nya unemployment-nya naik. Ini okun. Oke. Next. 2-3 pertemuan, itu kemudian Anda akan berkenalan dengan Pak Philip. Nah, Philip itu Y dan P. P itu inflasi. P itu inflasi, inflation. Nah, Y naik, P-nya naik. Nah, dari sini Anda sudah, Pak, pusing pala Barbie, Pak. Ini mana, Pak, yang mau tak pencet? Kan gitu kan ya bahasanya. Aku kalau mau naikin Y, ini memang ini bagus. Y-nya tak naikin, unemployment-nya turun. Tapi ininya naik. So, gimana dong, Pak? Tak pencet ini, ininya kena. Tak pencet ini yang sakit. Terus pencet KB semua biar sakit semua. Nah, itu. Ini PR besarnya ekonomi makro nanti di sini. Nah, ini padahal pemerintah nih ini areanya moneter. Moneter perusahaan itu ngelag kalau enggak sinyalnya. Nah, sedangkan pemerintah areanya di sini. Kan gitu. Termasuk di sini. Termasuk di situ. Nah, kalau BI yang tadi sesuai undang-undang cuman ngurusi Pi aja, pokoknya gimana Pi-nya tak pencet turun, kalau Pi-nya pencet turun ya Y-nya turun aja. Nah, tapi kalau Y-nya turun, unemployment-nya naik. Kan gitu. Itu problemnya. Itulah kemudian Bu Yao duduk bareng koordinasi, itu aja sih bahasanya.
Bahasa sederhananya dari ini, Okun dan Philip berkoordinasilah. Lihat ini, Mbok pencet situ, sakit yang teriak di sana. Kalau sana kamu pencet yang teriak sini. Itu aja. Sih, seperti itu, Mbak. Iya, dulu pernah. Tapi itu dulu kok, dulu. Awal-awal reformasi di Bank Sentral. Sudah itu, kesiniannya sudah bagus. Euforia aja. Oke, lainnya pertanyaan silakan. Izin bertanya, Pak. Pak, tadi kan di teori liquidity preference for money itu dikatakan kalau interest rate ditentukan oleh money supply dan money demand. Yang termasuk di variabel eksogen itu hanya M, G, dan T. Bukankah R itu juga diatur oleh Bank Indonesia ya, Pak? Kenapa dia bukan variabel eksogen juga? Oh, R itu enggak. R itu dipengaruhi oleh M-nya. Teoritis yang berpengaruh terhadap R itu money supply dan money demand di pasar uang. Oke, nah areanya Bank Indonesia itu M-nya. Nah, cara menurunkan R itu M-nya. Apakah dinaikkan atau diturunkan? Kita asumsikan demand-nya konstan. Oke, kita asumsikan demand-nya konstan. Seperti itu. Jadi M-nya yang kendali agregatnya ada di BI, di Bank Sentral. Dan faktanya M itu kan, nah caranya seperti apa kemarin M? Meskipun M itu tidak, kalau kita flashback, meskipun M itu tidak seluruhnya bisa dikendalikan oleh Bank Sentral. Why? Karena proses penciptaan uang terbesar itu ada di perbankan. Masih ingat ada uang cash, uang apa? C, kartal 1000 ditabung berubah menjadi deposit. C ke D jumlahnya sama-sama 1000, hanya berubah bentuk jadi C ke D, tapi totalnya masih 1000. Nah, ketika D kemudian dipindah ke kanan, dipinjamkan, nah dia kemudian ada yang menjadi loan. Loan itu keluar dari bank, sehingga kemudian jumlah uang beredarnya bertambah. Dari 1000 ditambah kemarin, kalau misalkan reserve requirement-nya 200 atau 20%, maka 800 dilonkan. Sehingga totalnya menjadi 1.800. Nah, proses penciptaan terbesar M itu di sektor perbankan. BI hanya bisa mempengaruhi, tapi tidak secara mutlak. Nah, prosesnya di sana terbesar. Itu. Sehingga memang kemudian mengendalikan R itu memang tidak segampang teoritisnya. Seperti itu. Oke. Lainnya? Pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Yes, silakan. Tadi kan dalam slide ini dicontohkan respon dari Bank Sentral terhadap perubahan G ya, Pak. Nah, jadi untuk perubahan terhadap teksnya itu konsepnya secara garis besar itu sama aja, Pak, atau gimana? Maksudnya? Oh iya. Iya. Ini kan responnya yang contohnya delta G. Iya, Nah, Pak. if kalau kemudian responnya misalkan delta T, misalkan kalau delta T lebih dari 0, berarti ini increase, bukan text cap lagi. Oke, nah increase. Nah, kalau increase dampaknya kemarin negatif, Y-nya. Nah, kembali lagi, Y-nya itu nanti, ini sebenarnya tak singkat, ini sebenarnya bocoran untuk chapter berikutnya. Nah, kalau Y-nya turun, karena text increase, Y-nya turun, BI sebenarnya senang. BI senang. Kenapa? Karena kalau Y-nya turun, inflasinya akan turun. BI senang. Nggak usah kerja. Loh, tapi ternyata unemployment-nya naik. Nah, so what? Nah, makanya di sini possible-nya, kemungkinannya BI tetap sama. Apakah M-nya dibikin konstan, R-nya konstan, atau Y-nya konstan. Nah, ini alternatif ini dibuat sama BI. Nah, mana yang paling bagus kira-kira hasilnya? Seperti itu. Sama sih, tapi secara ini sama. Yang lebih rumit, kalau pemerintah G-nya naik, misalkan, dan nanti PPN-nya diberlakukan tarif barunya.
Seperti apa? Saya belum tahu. Cuman konon kabarnya yang masuk ke email saya itu PPN nanti tidak flat. Kalau yang saya baca, kebetulan kan saya itu punya NPWP, terus tiba-tiba ada masuk dari, sebentar, dari P2 Humasnya DJP masuk ke email. Jadi sepertinya PPN nih, tarifnya nanti nggak flat. Sekarang PPN itu flat 10%. Nah, nanti itu kemungkinannya tarifnya berbeda-beda, dibedakan. Ada yang sembako yang memang untuk kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, mungkin tarifnya direndahkan, tapi untuk yang kaum sultan itu kemudian dinaikkan tarifnya. Jadi sepertinya sih, kalau yang saya baca, ini dibedakan. So, berarti di sini pemerintah mengambil kebijakan dua kombinasi, dan memang ini umumnya yang terjadi. Delta G-nya naik, terbukti dengan defisit ekspansif, dan kemudian terjadi kebijakan di delta T-nya. Contoh yang kemarin terjadi ketika tahun berapa ya, mengambil kebijakan bukan sunset policy apa? Tax amnesty yang jilid 1. Konon kabarnya mau ada jilid 2, konon kabarnya. Itu kan berarti kombinasi kebijakan. Tax amnesty itu tax cut. Bahasanya tax cut. So, tapi sama. BI responnya M-nya dikonstankan, R-nya konstan atau Y-nya konstan. Tergantung tujuannya. Apakah untuk menekan inflasinya atau menekan U-nya? Cuman di antara I dan U berlawanan. Nah, inilah PR. Duduk bareng, ngomong bareng, terbuka dari hati ke hati. Seperti itu. Oke. Buat teman-teman, ini lama nggak ada PR untuk senam otak. Maksudnya senam otak ekonomi makro. Tugas. Stop share. Chat. Ini PR-nya. Halaman 362. Oh, ini chapter 12 ya. Karena chapter 12 itu sudah termasuk meliputi chapter 11 dan chapter 10-nya. Submit 9 Juli pukul 17 via Google Drive. Tulis tangan, foto, nanti dikumpulkan di Google Drive. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.